Hai hai hai, Assalamualaikum teman-teman. Kembali lagi di channel YouTube Irma Nurhidayati Stories dengan cerbung yang berjudul Kawin Kontrak CEO karya Irma Nurhidayati. Jangan lupa bantu aku untuk terus mengembangkan channel ini dengan cara subscribe, like, dan nyalakan tombol loncengnya untuk notifikasi ya. Terima kasih. Mas Arka menatap tajam ke arah Kak Lutfan, sedangkan Kak Lutfan hanya membalasnya dengan tatapan teduhnya. Entah mengapa aku merasa tidak nyaman dengan keadaan ini. Takut akan menimbulkan masalah besar yang akan membuat keonaran di rumah sakit ini. Dari mana kau tahu kalau kami ada di sini? Dan sedang apa kau di kota ini? Tanya Mas Arka geram. Itu tidak penting. Yang paling terpenting Kak Arka bisa tidak membahagiakan Maira. Kalau tidak bisa, maka aku akan membawanya pergi dari kehidupan kakak. Jangan ikut campur masalah rumah tanggaku, Lutfan. Kalau saja Kak Arka tidak menikah lagi dengan Sylvie, tentu aku tidak akan ikut campur sejauh ini. Suami apa yang baru beberapa bulan menikah sudah menikah lagi? Sebaiknya pikirkan kata-kataku. Kalau tidak, maka jangan salahkan aku bila pernikahanmu dengan Sylvie akan tersebar luas di semua media. Termasuk Papa dan Bunda akan kecewa berat denganmu, Kak, ujar Kak Lutfan. Air mata luruh begitu saja membasahi pipi. Demi kebahagiaan aku, Kak Lutfan rela berbicara seperti itu pada Mas Arka. Padahal aku tahu, ini akan menjadi awal yang buruk untuk dirinya sendiri. Kau berani mengancamku, hah? Maaf, Kak. Aku tidak bermaksud mengancammu. Aku hanya memberi dua pilihan padamu. Membahagiakan Maira atau melepaskannya. Menurutku pilihan itu tidak terlalu sulit. Karena memang Maira itu sudah sah menjadi istrimu. Ingat, Kak. Maira itu wanita yang langka. Dari 1000 hanya satu wanita yang sepertinya. Jadi sayangi dia layaknya seorang istri. Jangan menjadikannya seperti hewan peliharaan. Karena dia seorang wanita yang mulia. Tidak perlu ceramah di depanku. Aku tahu mana yang terbaik untuk diriku sendiri. Bukankah sudah pernah aku bilang, kalau Maira rela melepaskan masa lalunya hanya untuk mengabdi pada suaminya sendiri. Padahal jelas-jelas suaminya itu tak pernah menganggap arti kehadirannya selama ini. Sekarang aku tanya, apakah istri kesayanganmu itu bisa seperti Maira? Kedua tangan Mas Arka mengepal kuat. Lelaki itu menoleh singkat padaku dan langsung berlalu meninggalkanku dan juga Kak Lutfan. Setelah Mas Arka pergi, Kak Lutfan mendekat dan duduk di kursi yang ada di sebelah ranjang pasien. Bagaimana keadaanmu? Sudah lebih baik? Aku mengangguk. Alhamdulillah, Kak. Dari mana Kakak tahu aku ada di sini? Bukankah sudah pernah kubilang kalau aku melihat dan menjagamu dari jauh? Mengapa Kakak ikut campur masalah kami? Jangan mempersulit diri Kakak sendiri. Insya Allah, aku akan bahagia dengan caraku sendiri. Kedua sudut bibir Kak Lutfan terangkat sempurna. Tatapan dan senyum lelaki itu selalu berhasil menenangkan hati ini. Jika kesulitanku bisa membuat dirimu bahagia, maka aku rela terus-menerus berada dalam masalah yang sama. Aku rela melakukan apapun demi kebahagiaanmu, Aira. Jadi jangan kecewakan aku. Jika Mas Arka adalah pilihan terbaikmu, maka buktikan padaku kalau dia memang lelaki yang bertanggung jawab dan bisa membahagiakanmu lahir dan batin. Kak Lutfan, aku memang mencintaimu, Aira. Bahkan, cintaku padamu lebih besar dari apapun dan siapapun juga. Hanya namamu yang terukir indah dalam hati ini, dan mungkin akan sangat sulit untukku menghapusnya dari hati dan hidupku. Ada kesedihan di raut wajah Kak Lutfan. Lelaki itu memandang sendu ke arahku. Mengapa dada ini terasa sesak mendengar ungkapan hati Kak Lutfan? Kak, aku tidak akan menuntut apapun darimu, Aira. Cukup menjadi dirimu sendiri dan jangan pernah memperlihatkan kesedihanmu di hadapanku. Maka aku tidak akan pernah merebutmu dari Mas Arka. Mengapa Kak Lutfan melakukan semua ini untukku?
Seharusnya kakak membenciku karena sudah mengkhianati cinta yang pernah ada di antara kita. Aira, bila di dunia ini aku tidak ditakdirkan untuk hidup bersamamu, maka izinkan aku untuk selalu menjagamu dari jauh. Biarlah semua orang menganggapku lelaki bodoh karena masih menyimpan cinta ini untukmu. Mungkin mereka tidak tahu bagaimana perjuanganku dalam mendapatkan hatimu. Mereka juga tidak tahu seberapa gigihnya hati ini untuk mendapatkan restu dari ayahmu. Mereka tidak perlu tahu tentang kita. Cukup tahu saja kalau cintaku padamu ini tulus apa adanya tanpa jeda. Tanpa meminta izin terlebih dulu, butiran bening jatuh membasahi pipi. Aku wanita yang paling beruntung di dunia ini, dicintai oleh lelaki seperti Kak Lutfan. Dia tidak menuntut apapun dariku. Dia hanya memperjuangkan kebahagiaanku, walaupun itu kehancuran untuk dirinya sendiri. Keesokan harinya, dokter sudah memperbolehkan pulang. Aku kembali ke hotel bersama Mas Arka. Lelaki itu tak banyak bicara, hanya sesekali berdeham untuk menghilangkan kecanggungan di antara kami. Mbak Silvi kemana, Mas? Tanyaku sesampainya di kamar hotel. Dia sibuk shopping. Silvi tidak sepertimu. Dia wanita yang mandiri dan mudah bergaul dengan siapapun. Pantas saja beberapa hari ini wanita itu tak pernah menggangguku. Rupanya selama di Tokyo, wanita itu sibuk dengan kegiatan shoppingnya. Salut sama Mas Arka. Dia selalu membanggakan istri kesayangannya, walaupun wanita itu banyak menghamburkan uang dan tidak pernah memedulikan dirinya. Aku tidak berniat untuk membalas ucapan Mas Arka. Biarkan saja lelaki itu terus-menerus mengagungkan Mbak Silvi. Toh aku paham, cinta lelaki itu begitu besar pada Mbak Silvi. Mas Arka merebahkan tubuhnya di ranjang. Tumben, lelaki itu tidak langsung kembali ke kamarnya. Biasanya dia tidak pernah sudi berada dalam satu kamar yang sama denganku. Keluar dulu, Mas. Aku mau ganti pakaian. Tinggal ganti saja, aku tidak akan tertarik dengan tubuhmu itu. Aku mendengkus kesal. Ini kamarku, Mas. Lebih baik kamu segera kembali ke kamarmu. Nanti kalau Mbak Silvi pulang dan tahu kamu ada di kamar ini, dia akan marah besar. Sudah ku bilang, jangan ganggu aku. Kalau kamu mau berganti pakaian, ganti saja di kamar mandi. Biarkan aku tidur untuk beberapa jam ke depan. Tak lama setelah mengatakan itu, terdengar dengkuran halus dari lelaki itu. Aku langsung melangkah menuju kamar mandi untuk mengganti pakaian di sana. Percuma berdebat dengan Mas Arka. Lelaki itu tak akan pernah mau mengalah dalam hal apapun juga. Setelah selesai mengganti pakaian, aku langsung berdiri di jendela kamar, memandang jalanan di bawah sana yang dipadati oleh kendaraan yang berlalu lalang. Pikiranku kembali teringat pada ungkapan hati Kak Lutfan. Tampak jelas dari sorot matanya kalau lelaki itu tengah terpuruk ambruk dan menyimpan luka yang cukup dalam di hatinya. Seberapa besar pun ia mencoba untuk menutupinya dariku, tetap saja aku tahu hati lelaki itu tidak sedang baik-baik saja. Kak Lutfan, bukan aku tak ingin membalas cinta dan pengorbanan. Hanya saja diri ini sudah terikat dalam ikatan perkawinan. Sekalipun suatu saat nanti aku berpisah dengan Mas Arka, kita tidak mungkin bersama. Karena aku tak pantas untuk lelaki sebaik dan sesempurna dirimu. Gedoran pintu dari luar kamar membuyarkan lamunanku. Aku melangkah mendekati pintu dan langsung membukanya. Mbak Silvi masuk ke kamar dengan wajah yang merah pada menahan amarah. Ia langsung mendekati ranjang dan membangunkan Mas Arka dengan kasar. Lelaki itu menggeliat dan terkejut dengan kehadiran Mbak Silvi. Jadi, ini yang kau lakukan di belakangku, Mas. Kau bilang tidak akan pernah tertarik dengan wanita seperti dia. Tetapi nyatanya, kau malah tidur di kamarnya. Jangan-jangan kalian habis